Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya dapatkan selama semester 3 ini dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Petrinda Sakira dengan NPM 102222071 dari kelas C1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai materi berjudul Marifatullah. Lalu di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, urgensi mengenal Allah. Yang kedua, at-thoriq ila marifatullah. Yang ketiga, al-manawi min marifatullah. Yang keempat, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tauhidullah. Apa sih marifatullah? Marifatullah berasal dari kata arofa, yurifu, marifah yang memiliki arti mengenal. Marifatullah yang dimaksud oleh ahlul marifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Mempelajari tentang Allah akan menumbuhkan atsimar, buah atau hasil, pengaruh dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Lalu ada jalan menuju pengenalan Allah. Yang pertama, ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah berupa fenomena yang ada di alam semesta, dan mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi dan atau dialami oleh Nabi dan Rasul sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahamiyatum marifatullah, urgensi mengenal Allah. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, dan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Manfaat mengenal Allah. Yang pertama, al-huriyah atau kemerdekaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162-163, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matikulah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan kepadanya. Yang kedua, at-tumaninah atau ketenangan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rodu ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga, al-barakat atau keberkahan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri ini bertakwa dan beriman, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang keempat, al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan. Lalu yang kelima, dukulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 26, Allah menyeru manusia ke dalam surga Darussalam dan menunjuki orang telah dikehendakinya ke jalan yang lurus. Yang keenam, marditillah atau keridhaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surat Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sedalam-dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho. Dalil-dalil pemahaman dan pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Dalil nakli
atau nas yang tertulis dalam kitab, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 19 menegaskan bahwa Al-Quran sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Yang kedua, dalil nakli, akal atau logika. Akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dalil fitrah, naluri, sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bukti keberadaan Allah. Yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah manusia itu sendiri. Hal ini banyak direkamkan dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua, dalil indrawi. Dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera. Contohnya, terbelahnya bulan, Isra Miraj, pertolongan malaikat, adanya siang dan malam. Yang ketiga, dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil yang berdasarkan akal. Yang keempat, dalil nas, dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas. Yang kelima, dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang berlaku di atas muka bumi. Yang keenam, mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan Allah. Pandangan kita betapa keagungan Allah begitu luar biasa dan menundukkan sendiri di hadapan keagungan ini. Yang ketujuh, mengesahkan Allah. Dalam firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 92, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tauhidullah atau mengesahkan Allah secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja kemudian baru menetapkannya. Mulkiyatullah, berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata maliki yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya pembuat hukum, hakiman, dan pemerintah amiran. Lalu ada goyatan atau yang dituju dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Dan yang terakhir, ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan ibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nas ayat 3. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.